الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Agung semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Ad-Dimashqi An-Nawawi atau yang dikenal dengan sebutan Imam Nawawi. Kita sampai akhir bab tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dianjurkan untuk bisa meraihnya. Kita ulang hadis yang terakhir yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ila sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtimu qul huwallahu ahad dan seterusnya surat Ikhlas. Jadi bahasan kita yang terakhir yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menjadi komandan pasukan perang pada suatu saat. Lalu komandan itu ketika menjadi imam sholat senantiasa mengakhirinya dengan surat Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, akhirnya di antara para tentara itu ya, para jamaahnya itu ada yang miskin. Falamma raja'u zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai dari medan perang, hal yang demikian ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seraya berkata, "Ya Rasulullah, jadi bahwa komandan kami ketika sholat senantiasa mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas." Akhirnya kanjeng Nabi perintah kepada orang itu, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepadanya mengapa dia selalu berbuat yang demikian. Fasa'aluhu, maka para sahabat itu bertanya kepada komandan itu mengapa selalu mengakhiri bacaan dalam sholat dengan surat Ikhlas. Akhirnya orang itu menjawab, li'anna sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha, karena surat Ikhlas itu terdapat sifatnya Allah yang Maha Rahman. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat menyukai membaca surat tersebut ya. Karena di dalam surat Al-Ikhlas mulai terdapat Qul huwallahu ahad, Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Kemudian Allahus samad ya, Allah yang maha tempat bergantung segala makhluk. Setelah disampaikan yang demikian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kanjeng Nabi dawuh faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu
annallaha ta'ala yuhibbuhu. Oh, kalau demikian, akhbiruhu, sampaikan kabar kepadanya, kepada komandan itu, bahwa annallaha yuhibbu, bahwa Allah mencintainya, disebabkan senang dengan membaca surat Ikhlas. Makanya dengan membaca surat Ikhlas dengan niatan karena senang dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas, itu bisa menjadi sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis tersebut sebagai dalil ala anna man ahabba hadhis surah li ajli anna sifatullah ahabbahullah, bahwa hadis ini bisa menjadi dalil atau merupakan suatu dalil bahwa seseorang yang menyukai surat tersebut, yakni surat Al-Ikhlas, li ajli anna sifatullah, karena di sana terdapat sifat-sifat Allah, hal yang demikian ahabbahullah, yang menyebabkan Allah mencintainya, mahabbah pada Allah. Dan pada hadis itu juga mengandung suatu pengertian wa ala jawazi takhsisi ba'dil Quran bimailin nafsi wal istiqsari minhu, bahwa dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya mengkhususkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran bimailin nafsi, sesuai dengan kecenderungan hati, mana yang ayat-ayat Al-Quran itu yang kita cenderung mengandung makna-makna yang baik, wal istiqsari minhu, dan bolehnya memperbanyak dari ayat-ayat tersebut. Sehingga dengan demikian, jadi misalnya kita sangat senang dengan yaitu surat Al-Ikhlas, kita hayati betul itu. Akhirnya ketika kita malam, entah sholat tahajud, entah sholat taubat, entah sholat hajat, yaitu adalah istighfar minhu, memperbanyak surat Al-Ikhlas. Wantere surat Ikhlas, maca surat sing dawa ya gak apal. Ya wis wantere surat Al-Ikhlas, dan itu juga ya banyak saya amalkan itu ya. Karena apa ya? Di dalam selesai betul-betul kalau kita menghayati Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad, esa, tunggal. Dan kemudian yang kedua Allahus Samad. Diulang Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya segala makhluk. Kalau kita Allah itu adalah tempat bergantungnya segala makhluk, maka ketika apalagi kalau kita sholat hajat Allahus Samad, Anta as-Samad ya Allah, Anta as-Samad ya Allah, Engkaulah tempat bergantungnya segala-galanya, segala makhluk, maka terkabulnya doa kami pun juga tergantung kepada Engkau. Jadi as-Samad, jadi supaya kita menghayati bahwa Allah itu tempat bergantungnya segala makhluk, kita kembalikan kepada af'alullah. Jadi tauhid af'al, bahwa segala sesuatu tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Kita punya sedewanter nih kemauan. Justru kalau kita bisa menghayati itu, menurut hadis ini justru bisa menyebabkan Allah mencintai hambanya. Ya bahkan kalau kita, apalagi kalau menjadi imam ya, membaca surat yang terlalu panjang, itu justru ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Kanjeng Nabi tidak pernah menegur seseorang yang membaca surat pendek, kecuali kalau orang yang sholatnya itu seperti burung, rukuk sujudnya itu terlalu cepat, seperti burung gagak yang mematuk makanan. Itu Nabi memang pernah menegurnya gitu. Pernah menegur, tapi kalau membaca surat yang pendek justru Kanjeng Nabi tidak pernah menegur. Dan pada hadis ini mengandung suatu pengertian bahwa annal jazaa, bahwa sesungguhnya balasan Allah iku yutarattabu bihasbin niyah wal qasdi, bahwa sesungguhnya balasan Allah itu terkait dengan adanya niat dan maksud dan tujuan. Jadi ketika kita yaitu membaca surat Al-Ikhlas betul-betul niat mengesahkan Allah dan mengagungkan Allah dengan sifat-sifatnya, itulah yang menyebabkan mahabbah Allah. Wa jawazul jam'i baina surataini, dan pada hadis itu juga menunjukkan tentang bolehnya mengumpulkan antara dua surat atau lebih selain Al-Fatihah, maksudnya ya setelah Al-Fatihah fi raka'atin wahidatin, dalam satu rakaat. Ya sebagaimana ya ulama kita menakih kalau sholat witir itu ya dikumpulkan mulai dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, juga mengacu pada hadis-hadis ini. Jadi inilah akhir dari bab tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Bahwasanya dari awal yang perlu kita garis bawahi yaitu manakala kita rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah, itulah yang bisa mendatangkan mahabbah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala kita sudah dicintai oleh Allah, segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan kita senantiasa didengar, permohonan perlindungan kita senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita menuju pada babut tahdzir, bab 48. Babut tahdzir min idza'is sholihin wad-du'afati wal masakin. Jadi apa itu istilahnya? Kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi memberikan kita bab berikutnya tentang akhlak yang perlu kita lakukan, yang mesti kita lakukan. yakni bab memberikan peringatan min idza'is sholihin, dari menyakiti orang-orang yang soleh. Jadi mulai awal-awal kita diajarkan akhlak yang baik, mulai dari lemah lembut kepada anak yatim, lemah lembut kepada para masakin dan lain sebagainya. Di sini ditegaskan dalam bab khusus peringatan terhadap orang-orang yang menyakiti orang-orang yang soleh. Berarti kita itu dilatih akhlak, jangan pernah menyakiti orang-orang yang soleh, wad-du'afati, dan menyakiti orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah di antara kita, wal masakin, dan menyakiti orang-orang miskin. Sekali, bab yang bisa menyakiti saudara kita, sesama muslim, sesama sholihin, baik ucapan, sikap maupun tingkah laku. Hal ini mendasarkan pada surat Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat bighairi maktasabu, selain dosa yang mereka perbuat, kecuali artinya dosa atau hukum-hukum yang mesti diberlakukan kepada orang mukmin dan mukminat. Hukum Islam mestinya harus dicambuk, misalnya harus potong tangan dan lain sebagainya. Ya. Kalau Al-Gojo yang melakukan demikian berarti bukan termasuk menyakiti, tapi karena melaksanakan tugas. Nah, ini yang didawuhkan pada surat Al-Ahzab 58 ini bagi kita-kita, orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat kecuali dengan dosa yang mereka lakukan, orang yang demikian faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka sungguh bagi orang-orang yang demikian itu menanggung buhtanan, kedustaan, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Ini berarti ayat Al-Quran memberikan nasihat kepada kita, memberikan mauidhah kepada kita, janganlah kita menyakiti kepada saudara kita sesama mukmin dan mukminah. Fi hadhil ayah, pada ayat ini at-takhzir, mengingatkan, min idza'il mu'minin, dari menyakiti orang-orang mukmin, bi ghairi jinayatin, selain kejahatan, kecuali kejahatan, istahaqqu bihal idza, kecuali kejahatan yang dilakukan orang mukmin yang memerlukan al-idza, yakni hukum yang mesti menyakiti, kecuali itu. Jadi kalau namanya hukum ya karena melakukan suatu kejahatan itu tidak termasuk menyakiti. Fil hadis, pada hadis itu riwayatnya kila diceritakan, kila disampaikan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, sampaikan Rasulullah, mal ghibah, ghibah niku nopo sih Kanjeng Nabi, artinya yang dihukumi termasuk haram ghibah, yakni menggunjing, bahasa Jawanya ngrasani, sing termasuk ngrasani niku cengyok nopo sih Kanjeng Nabi. Iki kita punya dasar, qala, menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing diarani menggunjing itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Yang dinamakan menggunjing itu adalah zikruka akhaka, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu, bima yakrahu, menyebutkan sesuatu yang tidak disukainya. Tapi menyebutkan aib saudara kita yang tidak disukainya. Misalnya dia mendengar, dia tidak suka. Itu kriterianya ghibah atau menggunjing. Akhirnya qala, orang itu juga matur lagi, ara'aita in kana fihi ma aqul. Terus menurut jenengan dos pundi Kanjeng Nabi? Ara'aita in kana fihi ma aqul, kalau apa yang saya ucapkan itu memang benar-benar sesuai dengan
keadaan orang yang kami bicarakan itu. Sing tak omong niki ya memang bener-bener wong iku nglakoni temen misalnya. Orang niku matur ngeten Kanjeng Nabi. Memang teman-teman nglakoni Kanjeng Nabi. Akhirnya jawab Kanjeng Nabi, qala Kanjeng Nabi jawab, in kana fihi faqad tabtahu. Manakala apa yang kamu ucapkan itu sesuai dengan keadaannya, fihi faqad tabtahu, maka sungguh engkau termasuk menggunjingnya. Pokoknya masih ngomong sesuai kenyataan, ya memang ngelakoni temen. Tapi wa illam yakun fihi, akan tapi manakala yang kamu ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, faqad bahtahu, maka engkau termasuk berdusta, pembohong, termasuk bohong. Ya. Jadi mulai ayat ini sudah mengandung suatu pengertian. Jadi kalau kita membicarakan kejelekan saudara kita dan dia tidak suka, meskipun yang kita sampaikan memang benar adanya, itu adalah sudah termasuk ghibah yang dilarang oleh Islam, yang diharamkan dalam Islam, meskipun sesuai kenyataan. Kadangkala kita itu kan sering berucap, ojo ngrasani, ancen temenan misalnya ya. Temenan ancen nglakoni temenan. Jadi walaupun temenan itu juga termasuk haram, membongkar aib orang lain. Nah, kita berarti tidak boleh. Dan hal itu yang perlu kita garis bawahi napa sih hadirin. Kita kalau banyak membicarakan kejelekan orang lain ya, sesuai dengan hadis halal bihalal itu apa? Akhirnya bisa menyebabkan amal kita akan menjadi habis. Karena apa? Banyak diambil oleh orang-orang yang pernah kita sakiti. Jadi betapa bijaksananya Islam mengajarkan kepada kita, jangan pernah menyakiti kepada saudara kita, lebih-lebih kepada orang soleh. Wa qala ta'ala lana Allah dawamani a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang kedua, ini termasuk yang larangan menyakiti orang-orang yang lemah. Contohnya orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, dan para masakin, dan menyakiti orang-orang peminta-minta. Ini dasarnya surat Ad-Duha ini ayat 9 dan 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatima, maka terhadap anak-anak yatim, artinya kepada harta-harta anak yatim. Fala taqhar, maka janganlah berlaku sewenang-wenang. Ya, berlaku sewenang-wenang menyakiti anak-anak yatim. Kemudian wa ammas sa'ila, dan adapun kepada orang yang meminta-minta. Sa'il itu peminta. Fala tanhar, maka janganlah kita menghardiknya atau membentaknya. Ya, ini kadangkala ujian kita dalam kehidupan sehari-hari. Aila takhar al-yatima ala malihi fatadhhaba bihaqqihi lidu'fi. Ini artinya la takhar, janganlah sewenang-wenang kepada anak yatim
ala ala mali, pada harta bendanya, fatadhaba bihaqqi lidufi, direkayasa, maka sebabnya anak yatim itu kehilangan haknya karena lemahnya. Pokoknya kita berbuat zalim, menganiaya kepada anak-anak yatim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara fadilah keutamaannya menanggung anak yatim adalah dawuh Kanjeng Nabi ini, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaih. Sebaik-baik rumah bagi kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yuhsinu ilaihi, yang diperlakukan dengan baik. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Kemudian wasarru baitin fil muslimin, dan seburuk-buruk rumah bagi kaum muslimin adalah baitun fihi yatimun yusa'u ilai, yaitu rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. Jadi ini fadilah keutamanya, peringatan supaya kita tidak menyakiti orang-orang yang lemah ataupun para masakin. Wa qala ta'ala, dan Allah dawuh tentang kita dilarang menyakiti orang miskin. Wa masaila fala tanharu. Wa ammasaila, adapun terhadap orang yang meminta, fala tanhar, maka janganlah menghardik atau membentaknya. Aila tanharhu wala tazjurhu idza sa'alaka. Artinya, jangan menghardiknya atau menyakitinya idza sa'alaka, manakala meminta kepadamu. Qala Qatadah, Imam Qatadah menegaskan bahwa ayat ini mengandung suatu pengertian ruddasaila birahmatin walayinin. Artinya, manakala kita menolak orang yang meminta, tolaklah birahmatin, dengan kasih sayang, walayinin, dan lemah lembut. Ya kadangkala itu ya namanya manusia, sering kali kita wis waktunya tidur siang, mengambil waktu tidur siang itu betapa sulitnya kadang. Baru lekas tidur ada bel ding dong. Itu kan ujian kita. Ding dong. Ternyata setelah kita jalan dari belakang jauh, orang meminta-minta. Itu kan sebagai bentuk ujian kita. Ujian kita yaitu ruddasaila birahmatin walayinin. Artinya untuk nuturi kepada diri kita supaya kita tidak gerundel. Nah, itu tipnya itu begini. Jadi ternyata alhamdulillah kita itu dijadikan orang yang memberi, bukan dijadikan seperti mereka yang meminta-minta. Jadi itu tip untuk nasihati diri kita. Manakala ada seseorang yang yaitu yang misalnya tidak berkenan kita, yaitu kita mesti berdoa, alhamdulillah kita tidak dijadikan orang yang seperti itu. Kita alhamdulillah dijadikan yang memberi daripada yang meminta-minta. Wa qala Ibrahim bin Adham, seorang sufi,
Ni'mal qaumu as-su'al. Sebaik-baik kaum adalah orang yang meminta. Ini semula saya itu ada miskin. Orang meminta kok dikatakan sebaik-baik kaum itu yang bagaimana? Bagi kita. Jadi kalau ada orang peminta-minta, itu ternyata menurut Ibrahim bin Adham itulah sebaik-baik orang yang datang kepada kita. Karena mengapa? Yahmiluna zadana fil akhirah. Dia akan membawakan bekal kita menuju akhirat. Jadi sangune awake dhewe iki wis digawakno wong iku lha. Sangune digawakno. Jadi ketika ada orang yang meminta, alhamdulillah itu sing bakale nggawa sanku tenggene akhirat. Jadi nikmal qaum aswa. Sehingga ini bisa sekali lagi untuk nasihat kepada diri kita masing-masing. Qala Ibnu Ishaq wa ammas sa'ila fala tanhar. Ibnu Ishaq menafsiri wa ammas sa'ila fala tanhar ay fala takun jabbarun wala mutakabbiron. Janganlah kalian menjadi orang yang kasar dan takabur, wala fakhasan, dan janganlah berkata kotor, wala fadhon, dan janganlah kamu menjadi orang yang keras, alat du'afai min ibadillah, pada orang-orang miskin di antara hamba-hamba Allah. Ini akhlak yang diajarkan kepada kita, termasuk muhsinin, yang bisa menjadi sebab kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal hadis, adapun hadis-hadisnya fakasiratun banyak. Minha, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an fil babi qabla hada, pada bab sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang ini hadis man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Dulu ya, pada sebelumnya itu kan barang siapa yang memusuhi wali-waliku faqad azantuhu bil harbi, maka aku Allah mengumumkan perang terhadap mereka. Jadi orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah, dalam hal ini malah ditegaskan menyakiti orang-orang yang soleh, maka itu akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebalikannya, manakala kita menyayanginya, akan menjadi sebab mahabbah, menjadi sebab dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan diantaranya hadis yang banyak itu apalagi, yakni hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu as-sabiq fi bab mula tofatil yatim, pada bab menyayangi kepada anak-anak yatim. Jadi hadis dulu pada bab memberikan kasih sayang lemah lembut terhadap anak yatim dulu sudah disebutkan. Di situ ada hadis yang mengandung arti ya Abu Bakrin la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Hadis itu setelah kita telusur kembali, ceritanya kan ada orang sahabat yang miskin, termasuk Suhail, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Ketika habis terjadi suluh Hudaybiyah, orang Islam mau menyerang Makkah kan nggak jadi.
Hanya ketiga orang itu ngomong-ngomong, wah pedang ini belum mendapatkan haknya, artinya untuk membunuh orang-orang kafir Mekah. Lalu ketika itu didengar oleh Abu Bakar, ya kan timbul rasa ketidaksukaannya. Bagaimanapun juga Abu Bakar semula adalah orang Mekah yang menghormati kepada orang-orang tua dan para sayyid meskipun belum masuk Islam. Dalam hal ini kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Kanjeng Nabi dawuh, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la in kunta aghdabtahum, jika engkau memarahi kepada mereka orang-orang miskin itu, laqad aghdabta rabbak, sungguh engkau sama halnya memarahi kepada Tuhan. Ya, dengan kata lain, kalau kita itu marah kepada orang-orang yang lemah di antara kita, sama halnya kita marah kepada Tuhan kita, menyakiti sama halnya kita menyakiti Rabb kita, menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aywakilal hadisaini, artinya kedua hadis ini yadullani, menunjukkan ala tahrimi idza'is sholihin, menunjukkan tentang haramnya menyakiti orang-orang yang soleh, wadungfati, dan menyakiti orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin, bikhususihim, utamai mereka, wa mislahum, dan seperti itu pula sairul mukminin, kepada semua orang-orang mukmin. Artinya dua hadis itu menunjukkan kepada haramnya menyakiti orang-orang solehin dan lemah, dan kepada semua orang-orang mukmin. Masalahnya apa? Dihurmatil iman wa syarafihi, karena kemuliaan iman yang dikandung oleh orang-orang mukmin itu, wa syarafihi, dan keagungannya, supaya kita menjaga kaum muslimin jangan pernah menyakiti terhadap sesama kaum mukminin. Kemudian masih bab mengingatkan untuk tidak menyakiti orang-orang mukmin. Hadisnya wa an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jundub bin Abdillah, semoga Allah meridhoinya. Qala dawuh sapa Jundub, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi. Nah, ini untuk memotivasi kita. Man shalla sholatas subhi, barang siapa yang ikut berjamaah sholat subuh, ya, seperti yang kita lakukan ini, maka fadilahnya fahuwa fi zimmatillah, maka dia termasuk dalam lindungan Allah, dalam tanggungan Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisai'in. Artinya, jangan pernah Allah menuntut kalian dari tanggungannya itu dengan sesuatu sedikit pun. Artinya Allah menuntut kepada kalian itu artinya apa? Menyakiti orang-orang yang dalam tanggungan Allah. Karena orang yang jamaah subuh itu adalah dalam tanggungan Allah, maka barang siapa yang menyakiti orang-orang itu, maka termasuk akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
fa innahu mayyatlubu bi min dzambi bi syai'in yudrikhu summa yakubu ala wajhi fi nari jahannam. Maka barang siapa yang dituntut oleh Allah, karena menyakiti orang-orang yang menjadi tanggungannya itu, yudrikhu, maka pasti akan dijumpainya. Summa yakubuhu ala wajhi fi nari jahannam. Terus kemudian orang tersebut akan diseret wajahnya ke dalam api neraka. Ya, ini fadilahnya kita tidak boleh menyakiti sesama kaum mukminin. Bahkan khusus hadis ini dikhususkan bagi orang-orang yang sholat subuh secara berjamaah. Bahwa fi dhimmatillah, semuanya itu akan di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan Allah. Maka siapapun tidak boleh menyakitinya. Barang siapa yang menyakiti orang yang dalam jaminan Allah, maka Allah akan menuntut kepada mereka yang menyebabkan dia akan masuk ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Man sholat subuh ay fi jama'atin, sholat subuh secara berjamaah ya semacam ini. Kama fi riwayatin ukhra li muslimin. Wa ka'annaha innama khussat bidzalika. Mengapa kok dikhususkan sholat subuh? Li'anha awwalun nahar, karena sholat subuh itu merupakan awalnya hari, alladzi huwa waqtun tisarin nas fi hawaijihim, karena waktu itu merupakan waktu bangkitnya manusia untuk berusaha. Wa fil hadis, pada hadis itu merupakan puncaknya peringatan anit ta'rid, peringatan bahwa supaya kita ta'rid untuk berpaling, menghindari diri menyakiti orang-orang. Liman sholat subha al mustalzima, orang-orang yang rajin melaksanakan sholat subuh. Li sholati baqiyatil khamsi, ya tentunya adalah melaksanakan sholat-sholat selainnya, sholat semuanya. Karena sholat subuh itu dianggap merupakan sholat yang berat, sehingga dengan membahas sholat subuh yang dilindungi oleh Allah, dalam arti melindungi orang-orang yang melaksanakan sholat semuanya. Jadi hadirin Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diizinkan oleh Allah mengkaji dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tausiah mauidhah kepada kita agar kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, mempunyai sifat belas kasih, tidak menyakiti sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan kita di dalam rahmatnya sehingga mampu melaksanakannya. Bi barakati wasilimil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.